Silakan. Sejak itu Anas mondok di pesantren Rasulullah. Kemudian membantu Rasulullah. Tetapi yang paling cerdas dari ibu dari Anas bin Malik ini itu meminta, ya Rasulullah, doakan yang terbaik untuk anakku. Ya, itu minta, tidak minta macam-macam lah ya. Doakan yang terbaik untuk anakku. Maka Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik. Ya, yang pertama, ya Allah, berikan dia ilmu yang banyak. Dua, anugerahkan kepadanya umur yang panjang dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang ketiga, berikan dia harta yang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak. Sudah. Dari waktu ke waktu sampai Anas bin Malik ini kemudian besar, waktu itu masih tahun pertama hijrah. Dari waktu ke waktu Anas bin Malik ini selalu mendapatkan perilaku Rasulullah dengan segala ragam dan macamnya. Mendengarkan sabda-sabda beliau dari waktu ke waktu dengan segala aneka ragamnya. Bahkan kemudian ikut di majelis taklimnya Rasulullah SAW dengan berbagai ragam materinya, sampai sekarang menjadi rujukan untuk fikih hadis terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu Anas bin Malik. Doa tadi kemudian sampailah pada tingkat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang terakhir ya, wafatnya. Kalau kita membuka di gampangnya sekarang ini tanya pada AI misalnya gitu ya, kita tanya gitu, Anas bin Malik lahir dan wafatnya, nanti dia muncul kapan? Wah, internet saya kok mati. Jadi itu kita akan temukan Anas bin Malik ini mendapatkan anugerah Allah umur yang panjang sampai usia, seingat saya 102 atau 104 riwayatnya, 102 atau 104 di riwayat itu. Tetapi putra beliau itu 135 putranya. Artinya anaknya itu 135. Gitu. Ketika wafat, harta yang ditinggalkan subhanallah. Kalau kita melihat sebuah lapangan seperti savana dengan keluasannya dan di situ dihuni oleh kambing-kambing, maka kambing seluruhnya itu milik Anas bin Malik. Berarti jumlahnya bukan 100-200, besar ratusan atau nyampe ribuan sudah. Itu milik Anas bin Malik. Belum kebun kurmanya, itu Anas bin Malik. Jadi itu Rasulullah SAW mendoakan beliau dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik ini termasuk perawi 10 terbesar setelah Abu Hurairah, setelah Aisyah. Itu Anas bin Malik. Jadi banyak ilmunya yang kemudian dijadikan rujukan oleh para ulama tentang Anas bin Malik ini terkait dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau dan kemudian fikih, pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dirujuk kepada beliau. Itu Anas bin Malik, sekitar itu. Nah,
Anas bin Malik ini menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini dalam satu majelis duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara yang diikuti oleh Anas bin Malik, ya, sebagai santrinya Rasulullah. Faqala, kemudian dalam perbincangan tiba-tiba terputus. Rasulullah tidak menyambung perbincangannya, berhenti sejenak, lalu bersabda, yutla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan seorang ahli surga datang. Nah, semua sudah penasaran, masang dua mata untuk melihat. Karena waktu itu tidak ada pintunya, ya otomatis melihat semuanya, karena Masjid Nabawi tidak ada pintunya. Maka fatola rajulun minal ansor, datanglah seorang laki-laki dari sahabat Ansor, orang Madinah, ya. Tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi, jenggotnya ini basah, masih basah dari wudunya. Qad ta'allaqa na'laihi fi yadi shimal, dia menjinjing sandalnya dengan tangan kiri. Ya. Sudah sampai laki-laki yang disebut Rasulullah itu tadi duduk, dan Rasulullah melanjutkan bincang-bincangnya tentang pelajaran dan beberapa hal hikmah dalam kehidupan. Selesai majelis di hari pertama. Falamma kana al-ghadu, besoknya Rasulullah memulai majelis lagi. Ketika di tengah-tengah majelis Rasulullah berhenti lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ya. Yatlu alaikum, sebentar lagi akan muncul. Ya. Al-an, yang ini saat ini rajulun min ahlil jannah, seorang dari ahli surga. Sudah menunggu siapa ini. Nah, yang masuk orang yang sama. Fatala rajulun minal ansor. Laki-laki itu yang sama masuk dengan suasana yang sama, jenggotnya basah dari wudhunya, dan dia menjinjing sandal dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah itu setelah si laki-laki ahli surga ini duduk, melanjutkan lagi bincang-bincangnya dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Selesai majelis itu, ya, maka datanglah hari yang ketiga. Hari ketiga Rasulullah juga sedang memberikan hikmah dan perbincangan tentang kehidupan. Bukan di awal, ya di tengah-tengah bincang itu kemudian berhenti, lalu mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan seorang dari ahli surga. Ini sudah 3 kali orang yang sama dengan kondisi yang sama Rasulullah menyebut sebagai ahli surga. Ya. Makanya disebutkan fatala adzalika rajulu mithlul marra ula, seperti yang pertama, jenggotnya basah dari wudhunya, menjinjing sandal dengan tangan kirinya, begitu. Falamma kana yaumut tsalis, ketika hari ketiga itu muncul, ya, dengan ucapan yang sama, orang yang sama, ya. Nah, inilah yang kemudian membuat penasaran para sahabat. Tentu penasaran itu tidak langsung diwawancarai. Ya sudah, begitu saja. Ya. Begitu majelis Rasulullah selesai, yang betul-betul penasaran ini anak muda. Santrinya Rasulullah termasuk yang muda. Ya. Ada beberapa Abdullah yang terkenal 4. Satu adalah Abdullah, saudaranya Rasulullah sendiri, Abdullah bin Abbas. Kemudian dikenal dengan Ibnu Abbas. Yang kedua,
putra dari sahabat yang sangat dekat sekali dengan beliau, putra dari sahabat Umar, namanya Abdullah bin Umar, yang dikenal dengan Ibnu Umar. Yang ketiga, itu ada seorang penggembala yang kemudian menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah memerah susu kambing, kambingnya belum pernah bunting. Nah, kambing belum pernah bunting itu tidak pernah keluar air susunya, tapi di tangan Rasulullah keluar. Dan kemudian ya, orang ini penggembala minta izin untuk berguru kepada Rasulullah. Aku ingin belajar, boleh. Terus mendatangi Rasulullah di Mekah, lalu masuk Islam. Inilah kemudian dikenal Abdullah, putra dari Pak Mas'ud. Maka kemudian biasa disebut dengan Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud. Posturnya kecil, kakinya kecil, tapi ilmunya Masya Allah. Rujukannya kaum muslimin sampai hari ini. Itu Abdullah bin Mas'ud. Baru yang ketiga. Yang ketiga ini putra dari seorang sahabat yang membebaskan atau membuka Mesir. Pembuka Mesir itu adalah, pembebas Mesir itu adalah Amru bin As, seorang pasukan perang yang subhanallah tawadhu, tapi kalau sudah di medan perang itu sudah selevel dengan Khalid bin Walid. Amru bin As ini juga pernah diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menggantikan Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang. Berarti ya, pimpinan perang, ketika perang berkecamuk, Amru bin As ini datang, lalu diberitahukan bahwa ya, suruh lanjut aja, lanjut sampai peperangan reda, baru surat itu diberikan. Kata Khalid bin Walid, kenapa nggak dari tadi, sehingga Anda bisa memimpin lebih baik, ya, lebih bagus dan lebih baik dari apa yang tidak, karena itu akan mengganggu konsentrasimu menghadapi musuh, maka aku berikan surat ini sekarang. Ya. Ketika diberikan, ya tidak ada rasa kenapa aku diganti, tidak, ya langsung saja diganti kemudian oleh Amru bin As. Ini, lah punya anak namanya Abdullah, namanya Abdullah bin Amr, biasanya disebut Ibnu, tidak disebut Ibnu Amr. Ini yang tidak dikenal dengan nama bapaknya, tapi biasanya disebut dengan Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr ini penasaran dengan kenapa laki-laki itu 3 kali disebut sebagai ahli surga. Ini tidak bisa tertahankan. Maka sebubarnya majelis Rasulullah, langsung dia mendekati orang itu, lalu membuat sandiwara. Faqala, kemudian Abdullah ini mengatakan, ini lahaitu abi, aku ini ada masalah lah dengan bapakku, ya. Wa aqsamtu alla adkhala alaihi salatan, aku tidak mau ketemu bapakku 3 malam atau 3 hari, ya, supaya nanti reda aku akan ketemu. Fa'in ra'aita antu wiyani ilaika hatta tamdiya fa'alt. Jadi fa'in ra'aita, jika bagaimana pendapatmu jika aku menghendaki antu wiyani, aku diizinkan untuk bermalam, awa ilaika, mengikutimu bermalam, hatta tamdiya, ya, fa'alta. Ya. Jadi sampai kemudian 3 hari yang saya sebutkan tadi itu telah engkau lalui, dan aku sudah cukup bermalam 3 malam di rumahmu. Lalu laki-laki dari Ansar ini mengatakan, ya silakan. Ya.
Begitu. Nah, yang bercerita Anas bin Malik ini bercerita melanjutkan. Wa kana Abdullah yuhaditsu annahu bata ma'ahu tilkal layali ats-tsalatsa. Maka Abdullah bin Amr ini sampai bermalam 3 malam. Ini karena Anas ngambil hadis ini dari Abdullah bin Amr. Gitu. Ya, selama malam pertama dilihat ini habis sisa, tidak lama dia tidur. Nah, Abdullah bin Amr tidak tidur, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh ahli surga ini. Ternyata dia tidur tidak bangun itu sampai jelang subuh. Nah, jelang subuh. Nah, ini tadi malam nggak tahajud. Nah, sudah. Oh, paling kecapean, nanti biasanya dikodok dengan malam berikutnya. Ya, sudah. Maka disebutkan ya. Ghairu annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firasyi, ya bolak-balik gitu. Setelah itu orang itu malam bangun tapi tidak sholat. Ya, gelundungan terus bangun, zikir sebentar, ya. Dzakarallah azza wa jalla wa kabbara, ya. Kemudian begitu. Setelah itu tidur lagi. Hatta yaquma li salatil fajr, sampai kemudian adzan subuh. Nah, itu tadi kata Abdullah bin Amr itu. Ya. Oh, ya. Mungkin dikodok. Nah, malam kedua juga demikian. Ya, sampai malam ketiga ya biasa-biasa aja lah gitu. Begitu aja. Nggak sholatnya itu dari jam 12 malam sampai subuh, enggak juga. Ya, biasa aja. Ya. Falamma madat at-tsalat, ketika 3 malam itu berlalu, ya. Wajitu an akhira amalahu. Kemudian aku harus berterus terang, ya, tentang dirinya. Qultu, maka kata Abdullah, ya Abdullah, dikatakan begitu, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun. Aku sekarang ngaku, sebenarnya tidak ada masalah antara aku dengan bapakku. Gitu. Wala hajrun tamma. Bahkan aku tidak minggat kok dari rumah. Nggak pergi dari rumah. Walakin sami itu Rasulullah SAW, tetapi aku mendengar Rasulullah itu sampai 3 kali yaqulu laka thalatha mirarin, dalam urutan hari pertama, hari kedua, terus berturut-turut, ya, dengan mengatakan yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Terus yang muncul Anda, fatala'ta anta thalatha mirarin. Begitu Rasulullah mengatakan begitu, Anda muncul lagi, Anda lagi 3 kali. Ya. Faradtu an awiya ilaika, maka aku ingin bersamamu li andurama amaluka. Ingin melihat apa sih yang kau kerjakan itu. Wa aktadiyabi, aku ingin mengikuti. Terus salam aroka tak malu katsiro amalin, aku tidak melihat kamu melakukan amal-amal yang banyak. Famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang membuat dirimu itu sampai Rasulullah itu menyebutmu 3 kali berturut-turut itu? Maka laki-laki itu mengatakan, faqala ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Apa yang kau lihat, ya itu yang aku lakukan setiap hari. Maka kata Abdullah, waduh, gagal ini. Gagal untuk ngambil ilmu. Maka pamit lah, ya kalau gitu sudah pamit. Begitu pamit, tidak jauh dari situ, falamma wallaitu da'ani. Ya Abdullah ta'al gitu. Kemari.
Ya. Jadi kemudian faqala ma huwa illa ma ra'aita. Aku ini melakukan apa yang engkau lihat. Tidak ada yang kusembunyikan. Seperti itu aku hariannya. Hanya saja ini yang aku biasa lakukan. Selain dari yang engkau tidak tahu. Annila ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Aku ini bersama interaksi dengan masyarakat muslim yang lainnya itu tidak pernah ada rasa tersisa jengkel. Begitu aku tidur, maka seluruh hal yang menjengkelkan aku sudah maafkan. Seluruh hal-hal yang terkait dengan orang-orang muslim yang lainnya, dengan manusia-manusia yang lain, aku sudah selesaikan sebelum aku tidur. Wala aqsudu ahadan ala khairin atahullahu iyahu. Kalaupun ada orang yang diberikan lebih dari apa yang ada padaku, aku tidak pernah punya keinginan untuk hasad dengan orang itu. Kalaupun aku dengar dia menyakitiku atau ngerasani dengan ucapan-ucapan, aku sudah selesaikan sebelum tidur. Maka tidak ada ghishan minal muslimin. Tidak ada hasadan minan nas. Tidak ada. Sudah. Kalau melihat orang baik, banyak hartanya, alhamdulillah. Sudah begitu aja. Wah, aku harus bisa lebih banyak dari itu. Enggak. Begitu dikatakan itu tadi, masih tidak jauh dari rumahnya, faqala Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin As tadi mengatakan, hadhillati balaghat bika. Inilah yang kemudian aku dapatkan darimu. Wahyallati la nutiku. Itu yang aku belum mampu melakukan. Ini betapa kalau kita bayangkan masih hidup di dunia, tiket surga itu sudah di tangan. Nah pertanyaannya, apa mampir ke neraka? Ya tidak. Ya tidak. Dia masih hidup. Kuncinya di mana? Kuncinya menjaga apa yang ada di dalam benak pikiran manusia, ya, apa yang ada di dalam balik dada manusia. Karena ini yang tidak bisa orang menahan, mencegah, tidak bisa orang juga mengetahui dari apa yang ada di dalamnya. Itu. Nah inilah yang disebut dengan pembagian ibadah itu ada dua. Bukan ibadah mahdho dan ghairu mahdho, itu hukumnya. Itu yang keberadaannya. Sekarang pola dan cara ibadah itu dilakukan itu ada dua. Satu ibadah zahir, lahir, ada ibadah batin tersembunyi. Kita sholat itu ibadah lahir dan batin. Lahirnya takbir, angkat tangan, rukuk, membungkukkan, sujud, menyungkurkan wajah ke bumi. Itu fisiknya, itu lahirnya. Tetapi untuk apa seseorang itu datang ke masjid, lalu berada di saf pertama, selalu datang di awal, setiap hari 5 waktu, itu adalah ibadah batin. Kalau ibadah batin ini disandingkan dengan ibadah zahir, para ulama menyebutkan mana yang lebih afdal, apakah ibadah batin atau ibadah zahir? Maka para ulama menyebutkan ibadah batin itu lebih diutamakan daripada ibadah zahir. Nah, kenapa demikian? Karena dalam interaksi sosial bersama masyarakat secara umumnya, masyarakat dan umumnya semua manusia tidak akan tahu apa yang ada di balik dada kita, apa yang ada di balik jidat kita atau kening kita.
Yang di sini ada frontal, menyimpan data-data apa yang didengar dan dilihat. Itu nggak ada yang tahu. Maka kalau ibadah batin itu bisa dijaga ketika berinteraksi sosial, maka jadilah laki-laki dari Ansor tadi itu kemudian sudah diberikan tiket bukan untuk nonton konser atau nonton bioskop, tiket masuk surga. Pekerjaannya bahasa orang umumnya tidak terlalu gede-gede, tapi menurut Abdullah bin Amr, ya itu yang luar biasa besarnya. Ya kalau ada orang salah sudah dimaafkan duluan. Pokoknya batas terakhir itu sebelum merem. Begitu naik kasur ya sudah selesai urusan hari ini dengan mereka sudah, ya Allah aku maafkan, sudah nggak ada wish, nggak ada. Besok pagi sudah buka lembaran baru lain lagi. Orang mau menyelintung, menjegal, mengapakan pada diriku selesai sebelum merem di atas kasur. Kuncinya di situ aja. Itu amalan batin. Karena bisa jadi, iya saya maafkan, tapi dalam hati, awas kamu, ngulangi lagi, kaplok. Kan tidak ada yang tahu. Nah itu yang dijaga. Kalau itu tidak dijaga, maka kita akan mendapatkan untuk yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah kata Rasulullah, ya, Rasulullah mengatakan, inna awalan nasi yuqdo yaumal qiyamah, ya, pertama kali orang itu ketika dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang kafir, bukan orang kafir. Jadi orang yang pertama kali dimasukkan di dalam neraka itu justru kalau kita melihat dari sabda Rasulullah ini adalah yang berperang di jalan Allah. Ini repot. Loh, masuk. Ya. Mari kita lihat di riwayat Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Abu Hurairah memberitahukan, ya, ketika menceritakan hal ini, kemudian menemui sahabat yang lainnya, ya, dari ahli Syam. Faqala lahu natilu ahli Syam. Ada orang yang memang dipercaya dari orang Syam itu. Ayah Syekh, wahai Syekh, haddatsana haditsan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda ceritakan apa yang dari Rasulullah yang Anda pernah dengar. Qala, maka orang dari Syam ini mengatakan, "Naam. Baik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah itu bersabda, inna sesungguhnya awalan nasi manusia, bukan orang yang beriman, manusia. Berarti kafir belum? Ya. Yubdo diputuskan yaumal qiyamah alaihi pada hari kiamat atasnya satu, rajulun ustusyhida, seorang yang sudah mati dikatakan dia syahid. Ini ustusyhida, sudah mati dan orang mengatakan wah dia syahid. Tapi pada hari kiamat fa'utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Ketika di hari kiamat ditunjukkan ini loh kenikmatan orang-orang yang mati syahid, dan orang itu tahu. Begitu diberitahukan semuanya, baru Allah berfirman, qala fama amil tafiha, apa yang engkau lakukan dengan perang
sampai engkau dikatakan syahid itu. Orang itu berkata, qala qataltu fika, aku berperang di jalanmu hatta ustushhidtu, sampai kemudian aku mati syahid. Qala, kemudian Allah berfirman, kadzabta, bohong. Terus membantah. Kalau Allah sudah mengatakan bohong, berarti ucapan itu nyata dari diri manusia, tapi Allah Maha tahu apa yang dibalik manusia itu. Lalu Allah mengatakan, lakinnaka, akan tetapi engkau qatalta li ayyuqala, engkau itu berperang supaya dikatakan jariun, engkau pemberani. Dan engkau sudah dapatkan, orang pada menunjuk engkau, oh sudah syahid ini, pemberani, dia berperang dengan gagahnya dan mati syahid. Tapi kenyataannya ketika Allah Subhanahu wa taala membuka apa yang ada pada jeroannya, maka Allah mengatakan kadzabta, bohong. Ya. Faqatila, maka setelah itu dikatakan kepada para pengawal-pengawal neraka, summa umiro, dan diperintahkan bihi, dengan orang itu, fasuhiba ala wajhi, kemudian wajahnya disungkurkan dan akhirnya dia terjun bebas hatta ulqiya finnari, masuk di dalam neraka. Pertanyaannya, kenapa? Berarti berperangnya bukan karena Allah, tetapi supaya dia dijuluki pemberani, patriot, pemberani. Itu orang pertama. Orang kedua, ya, ini orang kedua. Rajulun ta'allamal ilma, seseorang belajar ilmu, wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Ya, katakanlah itu semisal saya belajar ilmu, lalu saya ajarkan. Contoh seperti itu. Wa qara al-Quran, dan kemudian membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu sampai hari kiamat, utiyabi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Sampai di hari kiamat ditunjukkan, ini loh nanti penuntut ilmu, pembaca Al-Quran, ini loh nikmatnya. Dan orang itu tahu, karena sudah diberitahukan oleh Allah, ditunjukkan ini loh nikmat-nikmatnya. Lalu Allah bertanya, fama amil kafiyah, apa yang engkau lakukan untuk itu? Maka orang itu mengatakan, ta'allamtul ilma, aku telah belajar ilmu, wa allamtuhu, aku telah mengajarkannya, wa qara'tu fikal Quran, aku membaca Al-Quran karenamu, belajar dan mengajarkan. Allah kemudian berfirman, qala kadzabta, bohong. Lalu Allah tunjukkan, walakinnaka ta'allamtal ilma, engkau belajar ilmu liyuqala alimun, supaya orang itu mengatakan, oh itu loh alim, itu loh alim. Gitu. Dan itu engkau sudah dapatkan. Orang di masjid, orang di kampung, orang di RT, orang di masyarakat, orang-orang di negerimu telah menjuluki Anda sebagai seorang alim. Sudah Anda dapatkan. Wa qara'tal Qur'an wa 'allamtah, engkau telah membaca Al-Quran, engkau mengajarkannya. Kata Allah, liyuqala wa huwa qari'an, supaya engkau itu disebut, oh itu loh bacaannya enak, itu loh bacaannya bagus, itu loh bacaannya gitu. Dan Allah yang berfirman ini. Maka sama, ila tsumma amrobi fasuhiba ala wajhi, sama dengan nasib orang pertama, dan tersungkur masuk neraka. Nah, apalagi balik lagi, niatnya untuk apa?
Gitu. Dan orang yang ketiga malah orang yang berinfak karena dia dianugerahkan oleh Allah harta yang banyak min asnafil mal. Dan ketika diberikan sama juga ketika ketemu Allah dan Allah menanyakan fama amil tafiyah, apa yang engkau lakukan itu? Aku tidak pernah meninggalkan harta itu kecuali aku infakkan di jalanmu, aku berikan di jalanmu, aku habiskan di jalanmu. Maka kata Allah, kadzabta, bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad atau jawadun. Engkau melakukan itu supaya engkau terkenal sebagai orang yang dermawan, ringan tangan, gampangan, dompet bolong, apa saja lah sudah julukan bagi orang-orang yang sangat loman gitu. Dan Allah mengatakan inilah yang perlu kita jaga adalah ibadah batin. Karena yang dimasukkan pertama neraka itu bukan orang kafir. Ini pelaku-pelaku amal kebaikan, tetapi penjagaan hatinya ngeblong. Ibadah batinnya bolong, nggak terjaga. Maka jadinya seperti ini. Ini diceritakan oleh Rasulullah. Dan itulah apa yang kita kaji pada hadis pertama. Ini bukan semedi, tidak berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi. Tetapi yang ditunjukkan oleh Rasulullah di sini adalah kurang menjaga ibadah batin. Apalagi kalau kemudian dibujuk oleh iblis, engkau itu sudah bangun masjid sekian, memakmurkan masjid ini sampai makmur. Katakan pada manusia biar mereka tahu itu. Oh ya. Itu belum lagi pamer. Ini yang disembunyikan saja Allah buka. Nah, apalagi pamer. Ini yang disembunyikan. Terus siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kecuali pelakunya. Ya, jamaah sekalian, saya baca hadis ini sebenarnya ya bukan rodok indretik. Tapi ini harus kita sampaikan karena dalam interaksi sosial itu yang tidak terpantau seringkali atau tidak terarahkan itu adalah ibadah batin. Lahir gotong royong hadir, bangun masjid hadir, ya, di list siapa yang menyumbang hadir. Tapi kalau tidak dijaga ibadah batinnya ngeblong seperti 3 orang yang ada di riwayat Abu Hurairah ini tentang siapa yang pertama kali diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka. Bukan ngeri. Coba kita bandingkan dengan yang tadi itu 3 kali disebut oleh Rasulullah. Ya nggak mamer kan, mau tidur kok pamer apa? Masa mau tidur terus pasang corong, halo, nggak mungkin. Ya itu sama ibadah batin juga. Nah karena itu saya mengajak diri saya dan para jamaah sekalian, ayo kita perhatikan ibadah batin kita supaya kita selamat dari yang 3 dalam riwayat Abu Hurairah oleh Imam Muslim ini, supaya kita tercermin dalam riwayat Anas bin Malik tadi tentang orang yang 3 kali disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ini figur yang bisa kita terapkan pada diri kita. Semuanya bisa, tidak terkecuali bagi yang mau. Mudah-mudahan ini menjadi penggugah karena kita sedang membicarakan interaksi sosial di masyarakat. Ya ini dampak dari ibadah batin yang belum terjaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Kita sering berdoa ya muqallibal qulub, wahai yang bisa membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Mudah-mudahan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf hadza wa majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.